Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsya RF, NIM 70200121039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi mengenai pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat masalah kesehatan DBD. Adapun identitas masalah yaitu pengertian demam berdarah. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Nah, adapun gejala dan penyebab DBD, yaitu banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah dengue. Ketika gejala benar-benar terjadi, mereka disalahartikan sebagai penyakit lain, seperti flu. Biasanya gejala akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah kamu digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Beberapa gejala DBD antara lain yaitu sakit kepala, muntah dan mual, dan nyeri otot. Sedangkan penyebab dari DBD yaitu penularan terjadi saat nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Adapun program yang dilaksanakan yaitu penyuluhan dan pelatihan memanfaatkan ekstra daun sirih sebagai larvasida. Adapun langkah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dalam program pemberdayaan yaitu persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu persiapan. Adapun persiapan yakni penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan di Kabupaten Sopeng, Kecamatan Marioriwawo, Desa Maririaja. Hal ini karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada kepala desa, kemudian menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga harus datang ke tengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal masyarakat sebagaimana adanya, tanpa disertai prasangka sambil menyampaikan bahwa akan diadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan memanfaatkan ekstra daun sirih sebagai larvasida. Yang kedua itu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini memiliki tujuan yang pertama untuk memberikan pengetahuan kepada warga desa Maririaja tentang cara memanfaatkan daun sirih sebagai larvasida. Yang kedua, untuk melakukan pelatihan pembuatan larvasida berbahan dasar daun sirih agar seluruh masyarakat mampu membuatnya secara mandiri. Yang ketiga yaitu agar masyarakat desa Maririaja mampu dan mengetahui cara mengolah daun sirih menjadi larvasida. Adapun pelaksanaan kegiatan yaitu pada hari Senin tanggal 20 November tahun 2022 pukul 8 sampai pukul 12 siang. Tempatnya yaitu di Aula Kantor Desa Maririaja. Adapun metode yang digunakan yaitu penyuluhan. Metode seminar adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah di bawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya. Yang berikutnya itu pelatihan. Metode praktik langsung adalah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan sasaran dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan yang digunakan. Adapun pemantauan yaitu mengamati perkembangan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pembuatan larvasida yang berbahan dasar daun sirih, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Langkah terakhir yaitu evaluasi. Penilaian dapat dilakukan setelah pelaksanaan
dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penilaian saya, melakukan 2 cara, yaitu penilaian selama berlangsung dan penilaian setelah program selesai dilaksanakan. Di mana penilaian selama berlangsung itu dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan penanggulangan masalah yang telah disusun. Penilaian setelah program selesai dilaksanakan yaitu dilakukan setelah melalui jangka waktu tertentu dari kegiatan yang dilakukan. Baik, itulah tadi materi dari penjelasan mengenai materi mata kuliah pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, masalah kesehatan DBD. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.